Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore dan selamat datang kembali di pertemuan bulanan kita Meguzim Bible Club yang kelima. Kita sudah 5 kali, yeay! Ya, luar biasa. Mangga mana lagi, buah kedondong. Kita jumpa lagi, saya Reni Bayong. Ya, bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudari terlihat dalam keadaan sehat dan bugar. Ada beberapa yang saya bisa lihat di sini. Semoga begitu adanya seterusnya. Amin, saudara-saudari. Amin. Ya. Baik, sebelum melanjutkan acara kita, mari kita buka pertemuan kita ini dengan doa. Kita persiapkan diri. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Segala hormat, pujian, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus ya Allah Bapa di surga. Kami berterima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami di sepanjang kehidupan kami hingga pada sore hari ini. Kami sebagian daripada anak-anak-Mu boleh berkumpul Bapa untuk kami lebih mendekatkan diri kami kepadamu. Terima kasih Bapa senantiasa penyelenggaraan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapak yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan memulai pertemuan Meguzim Bible Club kami yang kelima ini, sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Buka mata hati kami, pikiran dan akal budi kami, sehingga apa yang nanti disampaikan oleh narasumber kami boleh berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Bapak, kami mau berdoa untuk sarana yang kami gunakan saat ini, baik listrik, baik laptop, maupun internet, jaringan apapun Bapak, handphone, kiranya Bapak Engkau berkati, sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mohon berkat-Mu untuk Romo Martin Harun, semoga biarlah melalui Romo Martin, firman-Mu boleh diberitakan dan sampai kepada kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi teman-teman peserta di sini, senantiasa Kau juga berkati mereka, dan juga mungkin yang belum hadir pada saat ini, biarlah pada kesempatan yang akan datang mereka pun boleh bersama-sama dengan kami kembali. Terima kasih Bapak, kami tahu doa kami sangat jauh daripada sempurna, untuk itu kami sampaikan doa kami ini melalui perantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, betul, Bapak Ibu, saudara-saudari, sungguh kami bersyukur kalau di dalam setiap pertemuan boleh menghadirkan pembicara maupun narasumber-narasumber yang luar biasa. Seperti pada sore hari ini, siapa yang tidak kenal dengan sosok yang terlihat begitu tenang, begitu bijaksana ini. Sebagian besar dari kita mengenal beliau ini ya. Buku-buku yang ditulis oleh beliau itu banyak dicari dan diincar orang. Ya. Dan Beni pun banyak menyimpan buku-buku beliau ya, bukan saja menyimpan, ya, tapi juga membacanya ya. Nah, mungkin kita mengenal orangnya, tapi belum tentu ya latar belakang beliau kita kenal. Nah, untuk itu saya akan bacakan secara singkat latar belakang dari pembicara kita yang luar biasa ini. Ya, sebentar. Ya. Profesor Dr. Martin Harun OFM, Guru Besar Tafsir Alkitab di STF Driarkara, lahir di Haarlem tahun 1940. Waduh, sudah umur berapa ini ya? Luar biasa. Romo masih kelihatan bugar ya. Anggota dari Tarekat Fransiskan dan juga imam. Studi di bidang biblika di, susah banget ya, Nijmegen, Belanda. Katanya kalau G bacanya gitu ya, Romo ya. Nijmegen, Belanda, dan Yerusalem. Lama aktif di Lembaga Biblika Indonesia dan Lembaga Alkitab Indonesia. Bidang risetnya adalah tafsir sinoptik, hermeneutika, perjanjian lama, tafsir Taurat, tafsir surat Paulus, dan bahasa Yunani. Ini baru sedikit ya, saya ambilnya sedikit, ternyata masih ada yang banyak.
Tapi demikian ya, sedikit dari latar belakang pembicara kita yang luar biasa ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan hadirkan moderator kita yang canggih, ya, yang juga luar biasa, yang mana akan membuka topik bahasan dan mendampingi Romo Martin. Untuk tidak berlama-lama, kami persilakan Bapak Christopher Teja. Ya, terima kasih Ibu Reni. Selamat sore Ibu Bapak, selamat sore Romo Martin. Senang sekali sore ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan bulanan Megusim Bible Club. Dan semoga sekali lagi kita semua berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Allah. Megusim Bible Club selalu berusaha menyelenggarakan topik-topik yang jarang dibicarakan secara umum, namun tentu bermanfaat bagi kita semua agar kita semua semakin menikmati dalam membaca kitab suci. Di beberapa pertemuan sebelumnya, kita telah mendapat pemahaman dari para pengajar bahwa kitab suci ini ditulis dalam rentang waktu yang lama dan juga dengan latar belakang budaya serta bahasa yang sama sekali berbeda dengan kita. Kitab suci yang sekarang kita baca telah melalui proses penerjemahan, dan ini membuat ada bagian-bagian atau kalimat atau cerita yang mungkin terasa aneh dan tidak kita pahami. Dari sore hingga petang ini kita akan belajar mengenai ucapan-ucapan Yesus yang sulit. Nah, tentu Ibu Bapak pernah membaca bahwa Yesus mengucapkan kalimat-kalimat seperti biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ada lagi, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kemudian aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan masih banyak yang lain. Ya. Nah, perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat ini tentu membuat kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya maksudnya apa? Ya. Telah hadir juga sudah diperkenalkan oleh Ibu Reni tadi, sosok yang sangat spesial karena kalau boleh disebut beliau adalah gurunya dari pengajar kitab suci yang mungkin selama ini pernah kita undang di Megusim, atau mungkin Ibu Bapak pernah hadir dalam seminar atau acara khusus kitab suci. Jadi ini adalah sebuah kehormatan bagi Megusim Bible Club untuk menerima pengajaran dari Romo Martin Harun OFM. Saya tidak ingin berpanjang kata, mari kita segera belajar dari beliau bagaimana memahami ucapan sulit Yesus yang ada di Injil Matius. Untuk itu saya persilakan Romo Martin untuk menyampaikan pengajarannya. Silakan Romo. Ya, terima kasih. Dan boleh itu bersamaan dengan atau sebelumnya sedikit pengantar, saya dapat tugas itu, permintaan itu. Oh ya, lebih dahulu satu-satunya luar biasa pada saya ialah bahwa sudah tua dan suara saya memang sudah lemah dan cepat capek, sehingga harap saudari dan saudara para Megusim dan Megusot, ya. Kalau Megusim itu maskulin, Megusot itu ibu-ibu. Ya, ada dalam bahasa Ibrani dibedakan antara Megusim dan Megusot. Harap saya cukup tahan, suara saya tahan, dan saya memilih sejumlah hal yang seringkali menimbulkan pertanyaan. Kebetulan beberapa yang disebut tadi belum masuk, tetapi tidak apa-apa. Saya kira banyak kata yang buat kita bertanya-tanya dari perkataan Yesus, dan harap Anda puas dengan beberapa yang saya pilih untuk sore hari ini. Cara seperti itu tidak perlu dikejar, berapa dibicarakan tergantung dari perkembangan, tergantung juga dari pertanyaan. Untuk suara saya lebih baik kalau setelah setiap teks yang dibicarakan ada sebentar kesempatan seorang menanggapinya atau punya pertanyaan, ya, sehingga ada sedikit variasi. Itu akan lebih mudah bagi saya. Boleh share screen dengan apa yang saya siapkan. Ya, terus itu halaman depan yang saya terima dari Anda. Ya, kita mulai di sini.
saya terutama memilih sejumlah dari khotbah di bukit karena di situ Yesus bicara paling ekstrem, ya, dan seringkali menimbulkan pertanyaan kita. Ya, begitu di sini ada Matius 5:3, berbahagialah orang miskin. Wah, ya, apakah orang miskin bisa bahagia? Ya, apakah kita berani mengatakan kepada orang-orang miskin, berbahagialah kalian? Ya, biasanya orang bermimpi, wah, kalau saya nanti sudah kaya, saya bisa bahagia. Ya, maka ini suatu perkataan Yesus yang mudah menimbulkan rasa skandal. Ya, bagaimana orang bisa mengatakan hal seperti itu? Ya. Maka saya mau buat 2 poin pada perkataan ini, tapi saya baca dulu. Ya, dalam Matius, Yesus pun mulai mengajar mereka, ya, dan mereka ada murid-murid, tapi di latar belakang juga orang banyak. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Sedangkan Lukas punya perkataan yang sama dalam versi sedikit berbeda, lalu Yesus memandang murid-muridnya, lebih khusus dialamatkan kepada murid-murid, dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, berkaitan dengan 2 kata atau 2 versi kata Yesus ini, saya mau buat 2 catatan yang saya kira perlu kita sadari untuk tidak salah mengerti kata itu, ya, dan juga tidak salah memakainya. Yang pertama adalah kita melihat dalam Lukas itu dialamatkan kepada murid-murid dengan dikatakan kamu. Jadi Yesus di sini dalam Lukas tidak bicara mengenai semua orang miskin, tetapi tentang orang miskin tertentu antara lain murid-muridnya. Jadi mereka orang miskin yang bagaimana? Ya, dalam Perjanjian Lama seringkali juga muncul orang-orang miskin dalam Mazmur, ya, sering disebut anavim, dan itu orang-orang miskin khusus yang dalam kemiskinannya mengandalkan Allah, ya, mempercayakan diri kepada Allah. Dan orang seperti itu tampaknya oleh Yesus dimaksudkan juga dalam versi Matius. Ya, Yesus meskipun bicara lebih umum mengatakan berbahagialah orang miskin, tidak mengatakan kamu, ya, tampaknya lebih umum, tapi di situ ditambah miskin di hadapan Allah, miskin dalam roh, ya, ya, poor in the spirits, dalam bahasa Yunani dipakai pneuma. Jadi itu yang pertama yang harus kita sadari, ya, ini tidak begitu saja akan mengatakan semua orang miskin, tapi orang miskin yang dalam kemiskinannya menjadi orang percaya, orang yang mengandalkan Allah, yang mempercayakan diri kepada Allah, yang tahu akan penyelenggaraan ilahi, ya, mereka, ya, ada kemungkinan, ya, bahwa di dalam kepercayaan mereka sudah mengalami suatu kebahagiaan, ya, karena berbahagia itu sekarang, ya. Kedua, catatan saya yang kedua yang tidak boleh kita hilangkan adalah ini dikatakan oleh Yesus yang juga melakukan sesuatu bagi mereka. Ya, Yesus tidak hanya berbicara, di sini dia berbicara kepada mereka, tentang mereka, tapi Yesus melakukan hal itu dalam rangka menegakkan kerajaan Allah di dunia ini. Ya, dan menegakkan kerajaan Allah, mulai menegakkannya, ya, itu sesuatu yang sangat menguntungkan orang miskin, ya, karena terus-menerus dia berada pada orang di pinggiran, ya, orang miskin, ya, orang sakit, orang buta, orang tuli,
ya, dia berada pada mereka dan dia memperhatikan mereka. Ya, orang lapar dia memberi makan. Sehingga itu bukan kata-kata melulu, tapi ini kata yang mengiringi apa yang Yesus lakukan untuk orang miskin. Menghadirkan kerajaan Allah yang membawa berkat bagi mereka. Ya, kalau ada kerajaan Allah, ya, itu berarti berkat khususnya untuk mereka yang di luar kerajaan Allah sering terlupakan. Jadi dua hal ini selalu harus kita perhatikan. Ya, itu orang miskin yang percaya dan orang miskin yang mengalami pekerjaan Yesus. Sehingga kalau kita sekarang mau memakainya, boleh juga, tapi kita harus sadar bahwa itu tidak akan diterima baik oleh semua orang miskin. Orang yang tidak percaya, ya, akan merasa skandal, akan mengejek kita. Ya. Tapi orang yang percaya akan mau mendengar dan akan percaya lebih kalau mereka melihat bahwa kita juga meneruskan pekerjaan Yesus. Ya, bahwa kita memperjuangkan mereka yang ada di pinggiran masyarakat. Ya, kalau kita misalnya menciptakan lapangan kerja bagi mereka, ya, apa saja yang membenarkan kata-kata ini, ya, dalam tindakan yang kita lakukan sebagai umat, sebagai gereja, bagi mereka, ya, tempat yang kita berikan kepada mereka, apa usaha kita untuk melibatkan mereka supaya mereka tidak lagi terpinggir, tapi dapat tempat, ya, dapat tempat kerja, dapat tempat ikut serta di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, itu ya, itu yang membenarkan kata-kata ini, ya, sehingga orang tidak akan mengalaminya dan menolaknya sebagai skandal untuk mengatakan hal macam itu, tapi akan mengatakan memang benar. Ya, kerajaan Allah itu dimiliki oleh orang miskin yang percaya kepada Allah karena, ya, lihat, ya, apa yang di dalam kerajaan Allah terjadi untuk mereka. Itu penjelasan saya pada satu kata yang pertama yang saya pilih, dan silahkan mungkin Anda melihat dua teks ini, ya, mau entah menanggapinya, punya pengalaman, ya, atau ada pertanyaan lanjutan, silahkan. Boleh saja, ya, bahwa screen itu tetap diperlihatkan sehingga orang lebih dengan melihat screen-nya lebih dekat dengan teksnya. Ya, ya. Baik. Ya, Ibu Bapak, apakah ada yang ingin bertanya? Atau boleh lanjut dulu, Romo? Ya, ya, saya bisa lanjut, ya. Ya, coba 2 halaman lebih lanjut. Halaman berikut nanti Anda bisa baca sendiri berapa catatan saya. Oh, halaman sebelumnya. Hei, ada halaman hilang. Coba screen lebih lanjut 1 halaman. Iya, 1 halaman lagi. Ya, itu dia. Ya, garam menjadi tawar. Ya, juga seringkali menjadi pertanyaan. Ya, garam yang kita pakai, ya, kita umumnya pakai untuk ya, mengawetkan sesuatu, tapi mungkin sekarang tidak terlalu lagi, sudah punya lemari freezer, tetapi, ya, tetap memakainya untuk memberi rasa, ya, lebih sedap kepada makanan. Jadi garam sesuatu yang sangat penting di dunia. Tapi yang aneh yang tidak pernah kita dengar sekarang ialah bahwa garam menjadi tawar dan harus diasinkan lagi. Ya, kecuali kalau saya kurang mengikuti perkembangan, ya. Kami sekarang, ya, kita sekarang mempunyai garam yang tetap garam, ya, selama kita simpan baik,
dan tidak menjadi terlalu basah dan keras sehingga tidak bisa dipakai lagi atau toh masih bisa dipakai. Tapi di sini kalau kita membaca kata ini, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kata itu juga muncul dalam Markus, di lain tempat juga dalam Lukas, mungkin nanti saya masuk di situ. Nah, mengenai garam yang menjadi tawar, kita harus menyadari bahwa garam dulu dan garam sekarang mungkin tidak persis sama. Sekarang kita di dapur punya garam ya begitu murni, putih, ya karena itu lewat satu proses pembersihan yang dulu tidak dikenal orang. Ya, dulu garam itu selalu masih bercampur mungkin juga dengan mineral lain, tapi juga masih dengan pasirnya, ya, sehingga itu sesuatu yang lebih kompleks. Dan saya baca satu buku yang mengatakan kalau substansi yang bercampur itu menjadi basah, ya, seringkali justru garamnya bisa kehilangan, ya bisa sepertinya ya keluar, merembes keluar, ya. Di situ kualitas garam ya apakah masih mau dipakai atau tidak tergantung dari apakah kadarnya masih cukup tinggi atau tidak. Nah, sebenarnya mengerti atau tidak mengerti itu tidak terlalu penting, tapi yang lebih lanjut yang harus kita sadari ya itu kiasan. Ini kiasan, ya, karena dikatakan kamu adalah garam dunia, ya, bukan yang di dalam poci di atas meja kita, tapi kamu, ya, dan nanti juga Markus mengatakan hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Nah, sebagai kiasan itu sama sekali tidak baru, ya. Israel, ya, itu tidak kita kenal dari rabi-rabi, ya, yang mewarisi perkataan dan ajaran mereka dalam Mishnah dan kemudian Talmud, bicara tentang Israel sebagai garam di tengah bangsa-bangsa, ya, dan itu ya rupanya juga dikenal oleh Yesus, dan sekarang Yesus mengatakan kepada muridnya, ya, tapi sekarang kamu adalah ya garam di tengah dunia, artinya ya memberi keawetan kepada dunia, memberi rasa, tapi hal itu bisa juga diterjemahkan dengan banyak cara. Nah, di sini Markus menarik, ya, Markus mengatakan hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Ya, rupanya Markus melihat ya kita menjadi garam kalau kita menjadi pembawa damai, ya, yang juga kita kenal dari khotbah di bukit. Jadi kita ya dalam sebutan Yesus ini, ya karena ini kiasan, mempunyai satu kebebasan besar untuk melihat di mana kita bisa menjadi garam, ya, di mana ada perang, ya biar kita menjadi pembawa damai, ya, tapi di mana ada kesedihan, biar kita menjadi pembawa sukacita atau hiburan. Jadi di situ doa yang seringkali kita doakan bisa membantu kita untuk melihat ya bagaimana menjadi garam dunia dalam setiap situasi bisa berarti berbeda. Ya, supaya kita pas membawa apa yang dibutuhkan. Ya, kalau menjadi memberi makan kepada orang lapar, ya itu pas di situ kita menjadi garam dunia. Ya, tapi membawa makanan kepada orang yang sakit, ya mungkin bukan itu yang paling pas. Ya. Di dalam Lukas kata itu lebih tajam lagi, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Jadi dia
memberi penjelasan lebih lanjut mengenai membuang, ya, dibuang saja, ya, dibuang yang dalam Injil seringkali berkaitan dengan dibuang dalam pengadilan terakhir, ya, orang yang ya tidak berfungsi, murid yang tidak berfungsi, ya, sebagai garam, ya, yang tidak bisa membawa kepada setiap saat apa yang dibutuhkan di situ, ya, orang itu ya sebaiknya dibuang. Tapi Lukas mengatakan karena tidak ada gunanya untuk ladang maupun untuk pupuk. Ini terjemahan yang sedikit bebas. Sebenarnya dikatakan tidak ada gunanya untuk ladang dan untuk himpunan kotoran kandang, ya, di mana kotoran kandang dikumpulkan untuk menjadi pupuk di ladang, ya, dan orang malahan tidak akan membuangnya ke situ. Ya, itu sudah tempat pembuangan, tapi tidak akan membuangnya ke situ. Hanya dibuang untuk diinjak-injak orang. Ya, sehingga dengan sangat kuat Yesus mengatakan, ya, betapa murid tidak berguna, ya, dan malah kurang berguna, ya, dengan yang ya mungkin paling kita pandang rendah, ya, pupuk kandang. Kalau memang kembali kalau tidak bisa menjadi ya pembawa kesegaran yang dibutuhkan, ya, di setiap situasi, ya, kamu adalah garam dunia, ya, kalau kita tidak ya bisa menggarami situasi, ya, garam kita atau kita sebagai garam sungguh menjadi tawar, ya, tidak membawa sesuatu yang menyegarkan situasi, ya, yang menyelamatkan situasi, ya, dan di situ akhirnya ya kita tidak berguna untuk lebih daripada dibuang, ya, dan dibuang oleh Tuhan, ya, dibuang di dalam pengadilan, ya, sebagai sesuatu yang tidak berguna. Itu penjelasan yang saya berkaitan dengan kata ini. Kalau berkaitan dengan yang tadi atau yang ini, ada pertanyaan, boleh sekarang. Kalau belum, Ya. nanti. Ya. Romo, kalau boleh saya ini ternyata perkataan Yesus tentang garam ini termasuk perkataan yang keras ya, Romo, ya. Jadi Ya, ini sebenarnya. sebuah tuntutan bagi mungkin bagi murid-muridnya bahwa kalau memang tidak bisa memberi rasa, ya, seperti garam, maka akan dibuang ya, Romo, ya. Ya, itu cukup keras ya, satu tuntutan, karena mungkin ya sebagai murid mengatakan, saya sudah murid dan saya setia mengikuti ini dan itu, tetapi kalau hal dari situ tidak mengalir sesuatu yang katakanlah memberi rasa kepada dunia, rasa di lingkungan saya, ya, dan saya sepertinya hanya orang Kristen untuk diri saya sendiri, ya, untuk ketenangan jiwa saya sendiri, ya, tapi tidak membawa sesuatu yang ya berguna, yang memperbaiki, memperindah lingkungan kita, entah apa yang dibutuhkan. Kalau itu tidak bisa dibawa, kita gagal, ya, kita ya menjadi ya mediocre, ya, kita menjadi begitu sedang-sedang, ya, sehingga kehilangan fungsi, ya, dan Yesus cukup kuat, ya, dengan mengatakan, ya, tidak ada gunanya, ya, dari murid memang dituntut bahwa dia sama seperti Yesus membawa, ya, kita tidak akan menjadi sehebat seperti Yesus, tapi sama seperti Yesus kita dituntut untuk membawa, ya, suatu hal yang bisa dirasakan sebagai, ya, itu keselamatan dalam suatu situasi yang tidak selamat di masyarakat kita, di keluarga kita, atau dimanapun, ya. Tapi kita perlu menjadi garam di situ. Ya, betul, ya. Saya kira ini cukup mengungkapkan suatu tuntutan.
ya, dengan suatu ancaman cukup keras juga. Ya. Oke. Oke. Ya, halaman berikut. Nah, di situ Anda melihat beberapa catatan saya tadi. Tidak usah kita lihat sekarang, bisa nanti dibaca ulang. Halaman berikut. Ya, kita sebentar di sini. Sebenarnya saya tidak memilih ini sebagai kata sulit, tapi saya memerlukannya untuk beberapa kata lebih lanjut. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab nabi-nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, rupanya di antara murid-murid di dalam jemaat Matius ada yang mengira Yesus sudah meniadakan hukum Taurat. Ya, mungkin mereka salah mengerti Paulus, ya, karena Paulus mengatakan kita tidak diselamatkan oleh hukum Taurat tapi oleh iman. Ya, tapi Kristus juga dikatakan telos, akhir dari hukum, dan mereka rupanya mengertinya sebagai Yesus sudah meniadakan hukum. Ya, padahal Paulus mengatakan dia akhir dalam arti lebih tujuan dari hukum. Ya, dan dia semacam penyelesaian dari hukum, atau di sini penggenapan. Ya, yang Yesus inginkan adalah penggenapan hukum. Ya, bahkan begitu kuat dikatakan di sini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan. Ya, begitu ya, Matius menentang desas-desus yang berkeliling hukum sudah ditiadakan. Ya, ternyata gereja tetap membawa hukum Taurat di dalam kitab sucinya. Ya, tidak begitu saja untuk dilakukan harafiah, tapi untuk menggenapinya. Ya, itu perlu digenapi. Nah, untuk mengerti kata menggenapi, saya mau lihat beberapa kata yang sulit dalam lanjutan bab 5 ini. Ya, kita melihat sekaligus kata yang sulit maupun melihat juga apa artinya menggenapi. Ya, bagaimana menjadi nampak di situ bahwa Yesus menggenapi hukum. Boleh halaman berikut? Iya, ya, terus itu salah satu kata yang sulit. Ya, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya, itu tidak menjadi sulit untuk dimengerti. Ya, itu 10 firman dengan kemudian sanksinya. Tapi aku, Yesus, berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Oh, ya, itu sudah. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, ya, malahan dibawa ke pengadilan tertinggi. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, lebih parah lagi. Nah, saya kira ini suatu kata yang cukup shocking, ya, bahwa orang yang membunuh ya harus dihukum, dan di Israel itu berarti harus dibunuh juga. Tapi sekarang ini ya dikatakan harus dipenjarakan mungkin seumur hidup, tapi itu bagi kita jelas. Tapi mengapa Yesus mengatakan ya bahwa setiap orang yang marah
terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, padahal kita begitu mudah marah, ya, emosi ya tetap ada dan marahnya muncul. Ya bahkan lebih kecil lagi, ya mungkin ya belum sungguh-sungguh marah tapi ya terselip dari mulut kita ya kata-kata yang tidak bagus, ya mengatakan kafir atau mengatakan bodoh atau apa, ya mengatakan jahil. Nah di situ malahan perkara harus dibawa kepada instansi lebih tinggi lagi, Mahkamah Agama, dan hukumannya disebut neraka. Nah, mengapa? Ya, dan saya kira di sini kita melihat Yesus sedang menjelaskan apa itu menggenapi hukum. Kalau kita hanya punya hukum jangan membunuh, ya, dan itu tidak didukung oleh sesuatu yang lain, pasti akan terjadi banyak pembunuhan. Ya, untuk tidak membunuh orang memang harus dibina, dididik, dan itu yang Yesus sedang lakukan. Ya, dia mengatakan pembunuhan itu tidak langsung terjadi. Ya, itu muncul dari hati yang marah. Ya, dan itu mungkin ya hanya mulai dengan tukar kata-kata yang tidak enak. Ya, tapi semuanya itu adalah suatu jalan menuju pembunuhan. Ya, mungkin mula-mula baru pembunuhan karakter, tetapi akhirnya ya tidak ada pembunuhan yang tidak berakar ya di dalam kemarahan hati. Ya, karena itu Yesus dengan cara kenabian, ya dengan cara hiperbol, dengan bahasa yang ya boleh dirasa berlebihan, menggarisbawahi betapa pentingnya untuk memelihara hatinya ya dalam hubungan dengan orang lain, ya hati yang berusaha tetap ramah tidak marah, ya hati yang menghindarkan diri dari mengecap orang lain sebagai jelek meskipun mungkin orangnya melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau kita mau kepada suatu dunia tanpa ya setiap hari harus membaca pembunuhan di sini dan di situ, di negeri kita dan di seluruh dunia begitu banyak orang yang dibunuh, angka-angka memang ya tetap sangat mengejutkan. Ya Yesus mengatakan tekanannya bukan pada larangan jangan membunuh, tapi tekanannya adalah ya bagaimana kita membina, ya kita mendidik hati, ya kita memelihara hati yang baik. Ya. Itu dalam suatu perkataan yang sangat profetis diungkapkan sehingga ya dengan cara itu kita tidak bisa lewat dan tidak bisa mengatakan saya tidak mendengar itu atau sesuatu yang tidak penting. Ya Yesus menggarisbawahi pentingnya bahwa kita harus mulai dari hati, ya dan tidak bisa membiarkan hatinya dalam kemarahan, dalam mencap jelek dan membicarakan buruknya orang. Kalau kita mau menghindari akhirnya yang lebih buruk, ya yang harus mendapat hukuman yang berat bahkan menurut Taurat. Ya, terus itu dan karena itu dalam kata-kata berikut Yesus juga sangat menekankan bahwa kalau kita merasa bahwa di dalam hati orang lain ada sesuatu melawan kita, kita harus membantu dia, ya, membantu ya untuk berdamai dengan dia supaya dia juga tidak ya dalam kemarahannya, dalam kekesalannya terhadap kita dibawa kepada yang lebih buruk. Ya. Dan sedikit kemudian dikatakan ya kalau ada konflik ya tidak hanya harus membiarkan kurban di depan altar berdamai dulu, tapi juga dalam perjalanan ke hakim ya bisa memilih untuk dihakim lebih baik berdamai dulu di tengah jalan. Ya, karena di hakim ya bisa jadi satu keputusan yang
tidak bisa dibalikan. Jadi itu ya yang disebut menggenapi hukum. Ya, suatu cara memenuhi hukum yang melampaui aturannya tok. Ya, jangan membunuh. Ya, gampang bagi kita ya, kita tidak akan membunuh seorang. Ya, tapi seandainya kita tidak seumur hidup sudah memelihara hati, ya mulai dari pendidikan dan kita terus melakukan itu, siapa tahu ya kita sudah ya melakukan macam-macam. Ya. Jadi itu satu ya cara Yesus dengan pengajaran profetis, ya pengajaran yang ya sering disebut hiperbol, menarik perhatian kita kepada jangan tinggal pada peraturan lahiriah, ya mulai ya membina diri untuk bisa menghindari larangan seperti itu atau melakukan ya, kewajiban-kewajiban yang lebih berat. Iya, bagaimana? Apakah ada yang sebelum saya Boleh lanjutkan? Ya, mau menanggapi, boleh mau? ya boleh. Yang Romo bahas di halaman ini kan Ya, bagian dari khotbah Yesus di bukit ya, Mo ya. ya betul. Nah, Ya. yang apa biasanya berkaitan dengan kerajaan Allah atau kehidupan kekal. Ya. Nah, saya melihat yang dua ini agak tergelitik saya karena terutama yang dua-dua, Romo Martin. Jadi yang dua-dua itu kan ada gradasi, itu mulai dari marah hanya dihukum, lalu ngomong kafir. Kafir ini saya nggak tahu kalau zaman dulu apakah artinya orang tidak beragama, mungkin sama dengan sekarang atau bagaimana. Nah, kalau kafir ke mahkamah agama, nah ini jahil, itu lebih berat lagi sampai ke neraka. Berarti gradasinya kan dari rendah ke tinggi. Sementara kalau saya lihat jahil dalam kamus bahasa Indonesia, itu artinya adalah bodoh. Saya kok sepertinya mungkin budaya zaman dulu seperti apa ya, sehingga kalau orang berkata bodoh itu sampai hukumannya berat sekali sampai dinyatakan betul-betul masuk neraka gitu. Nah, itu justru mungkin yang, bagi kita mungkin enggak ya. Itu justru khasnya dari kata ini, dari salahnya dari atas ke bawah menjadi kurang berat. Bunuh, marah, ya cuma ejek orang kafir, ya menyebutnya bodoh. Terus itu memang ya makin kurang. Tapi dari sudut hukumannya menjadi lebih berat. Ya, dan gerak terbalik itu dipakai oleh Yesus sebagai nabi untuk menarik perhatian kita kepada betapa penting ya sikap kita. Ya, bukan hanya tindakan lahiriah, tapi setiap sikap kita itu sangat penting. Ya, karena di situ mulailah segala kejahatan yang kita lakukan. Dan itu dia ungkapkan dengan suatu bahasa yang sebenarnya bertolak belakang. Terus itu penting sekali Bapak melihat itu ya, bahwa ini sangat bertolak belakang. Ya bodoh, ya, neraka itu bertolak belakang, tapi itu yang dipakai Yesus untuk mengatakan, untuk memaksa kita untuk berpikir. Ya, bahwa sebenarnya kalau kita menganggap enteng segala ejekan setiap hari dan kita biarkan hal itu berkembang, ya, dan tidak terus berusaha untuk berdamai, itu menjadi perang, itu menjadi pembunuhan. Ya, karena dalam hal-hal kecil di dalam sikap kita kalau dibiarkan, ya sudah tersembunyi kejahatan lebih besar, ya bisa akhirnya sampai pembunuhan. Ya, dan itulah ya akhirnya membawa ke neraka dulu. Jadi itu bahasa kenabiannya. Jadi ini bukan satu bahasa harafiah, tapi bahasa kenabiannya untuk memaksa kita untuk berpikir. Ya. Baik, Mo, saya mengerti, Mo. Jadi kita mesti itu, Mo ya, harus sadar diri bahwa hati-hati dengan apa yang kita bicarakan ya, dengan kata yang kecil pun ada bisa berefek luar biasa nantinya. Jadi kita mesti berhati-hati dalam hari ini. Iya, Mo.
Baik, makasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Kris. Romo, ini ada pertanyaan dari Ibu Yohana Kerupan. Iya. Untuk Ibu Yohana boleh disampaikan langsung nggak, Bu? Ya, Pertanyaannya. Sebentar, aku mesti baca lagi, lupa. Sebentar. Ya. Romo, ya. Seperti yang pertama yang sebentar, saya mesti scroll up dulu. Iya, yang di Matius 5 ayat 3, Romo. Itu apakah itu merupakan transfigurasi hukum Tuhan untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah? Yang pertama itu. Terus yang kedua, apakah maksudnya dengan tiang garam yang di Perjanjian Baru ini, Romo? Artinya sama dengan yang di Perjanjian Lama. Jadi ya, Perjanjian Lama kan pernah dikatakan juga di Kebijaksanaan Salomo bab 10 ayat 7 tentang tiang garam. Nah, sedangkan di Perjanjian Baru tadi Romo juga mengatakan tentang tiang garam juga. Jadi adakah perbedaan atau sama, Romo, pengertiannya? Demikian, Romo. Terima kasih. Yang dari Perjanjian Lama dari ayat mana, Ibu? Dari Kebijaksanaan Salomo ayat 7. Kebijaksanaan Salomo ayat 7. Oh, kebijaksanaan Salomo ya. Terus mesti sebentar saya lihat. Itu Deuteronomika. Ya. Sekali lagi menyebutkan bab dan ayat. 10, bab 10 ayat 7. Bab 10 ayat 7. Okay. Bab 10. Ya, dari kejahatan penduduknya masih ada saksinya, yaitu gurun yang berasap terus dan tumbuh-tumbuhan yang berbuah dengan tingkat ketentuan musimnya, lagi sebagai kenangan kepada jiwa yang tidak percaya, maka tiang garam masih berdiri tegak. Ya, tampaknya lain ya konteksnya. Terus ini ya bicara tentang sejarah. Saya kira tidak ada kaitan. Ini memang tidak ada kaitan sama sekali. Saya memang tidak bisa langsung mengatakan apa seluruhnya di sini dalam konteks, karena itu harus saya baca lebih luas. Tapi tidak ada, tampaknya tidak ada kaitan. Kita tidak perlu kita kaitkan. Ya. Berarti beda ya, Mo, antara tiang garam yang dimaksud di Perjanjian Baru dengan tiang garam yang di Perjanjian Lama ya, Mo? Ya, di situ tiang garam, di situ juga seperti di dalam kisah Lot juga ada satu gunung garam, di situ ada laut garam, tapi itu harus dimengerti dalam konteksnya di sana. Kalau kita menghubungkannya nanti menjadi berbelit ya, terlalu berbelit. Di sini garam ya dalam arti pertama-tama sebagai garam yang kita pakai di dalam rumah tangga, ya, bukan garam yang masih di dalam alam. Dan di dalam rumah tangga di sini dipakai sebagai kiasan, ya, yang dalam kitab Amsal mungkin tidak sebagai kiasan. Jadi tidak ada kaitan. Mengenai tadi yang pertama, pertanyaannya apa mengenai ayat 3? Ya, ayat yang Matius itu, Mo, yang mengenai apa miskin di hadapan Tuhan itu, Mo, itu apakah merupakan transfigurasi hukum Tuhan supaya kita menjadi anak-anak kerajaan Allah ya, Mo? Saya belum mengerti persis. Itu mengenai berbahagialah orang miskin, kamu mempunyai kerajaan Allah. Iya, Mo. Iya, betul, Mo. Ya. Itu ya. Saya kira di situ idenya anak-anak Allah belum kelihatan. Akan kita lihat nanti dalam akhir bab ini. Tapi saya kira menjadi nampak juga dalam ayat 8 nanti ya. Orang yang membawa damai
ya akan disebut anak-anak Allah. Tapi saya kira itu belum diungkapkan dalam ayat 3 ini. Ya, relasi anak bapa itu nanti dalam ayat 8, lagi dalam ayat 46 yang akan kita lihat kemudian. Ya. Lalu apakah yang 8 sabda bahagia ini merupakan transfigurasi hukum Tuhan yang 10 perintah Allah itu ya? Ya, bagi saya sangat tidak jelas suara Ibu ya, karena entah aparat saya tidak cukup baik. Ibu juga menulis itu atau tidak? Ada chat. Apakah saya buka chat sebentar? Oh iya. Oke. Kurang bagus ya, Bro? Suaraku nggak kedengaran. Iya, iya Bu. Bagi saya tidak nggak berpek gitu. Ya. Ini namanya Ibu Yohana atau siapa? Ya, Ibu Yohana. Ibu Yohana Romo. Romo, apakah ini merupakan transfigurasi hukum Tuhan untuk menjadi anak kerajaan Allah? Romo, apakah maksud dengan tiangga? Ya, itu yang pertama. Saya kira dengan demikian kita hanya membuatnya lebih berbelit ya. Di sini hanya dibicarakan ya bagi orang-orang miskin yang berharap kepada Tuhan ada suatu tempat istimewa dalam kerajaan Allah. Ya. Dan itu saja dulu. Ya, di situ ya mereka adalah ya boleh dikatakan ya mempunyai anak-anak kerajaan Allah ya, tapi seperti kata transfigurasi hukum Tuhan ini bagi saya mempersulit ya, jadi kita dengan kata-kata yang sulit membuat suatu ayat yang sudah sulit lebih sulit lagi ya. Jadi di sini tidak ada transfigurasi hukum Tuhan. Ya, di sini hanya dikatakan ya ada harapan bagi orang miskin, ya, ya mereka bisa bahagia dengan mempercayai Allah, ya, dan mereka tidak akan kecewa karena Yesus dan kita menghadirkan kerajaan Allah bagi mereka. Ya, dan biar transfigurasi hukum itu nanti mungkin di lain ayat ada ya, tapi saya kira saya tidak melihat itu, ya. Oke. Terima kasih Romo. Sama-sama ya. Baik. Ya. Pertanyaan lagi Romo dari Ibu Maria Mulyadi. Ya. Beliau menanyakan apakah garam yang menjadi tawar sama seperti pengikut Yesus yang suam-suam kuku. Ya, saya kira itu satu cara mengungkapkannya dengan bagus ya. Ya, itu juga kata-kata dalam kitab suci sendiri dalam kitab Wahyu. Ya, ada jemaat yang menjadi suam kuku. Ya, ya begitu ya. Di situ sepertinya tidak ada misi yang kita jalankan ya, yang membuat dunia lebih baik ya, dunia lebih awet, lebih segar ya, lebih ya penuh rasa. Ya, saya rasa itu bagus. Terima kasih Ibu atas ungkapan ini. Ya. Ya. Mungkin boleh dilanjut dulu materinya Romo ya. Oke ya. Coba terus. Itu sudah. Terus itu bisa dibaca sendiri. Yang berikut, halaman berikut. Ya, ini. Masih ya di dalam bab 5 ada satu contoh lain mengenai penggenapan hukum. Ya, di mana Yesus mengatakan bukan hanya berzinah tapi berzinah dalam hati. Ya, itu sudah ya menjadi pelanggaran hukum. Ya, sudah merupakan zina. Kamu telah mendengar firman jangan berzinah. Ya, itu 10 firman. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Dan nanti lanjutannya nanti. Jadi ini kata yang ya seringkali orang yang menolak kata seperti itu dari Yesus, ya keterlaluan, ya dan tidak mau menerima. Mungkin karena salah mengertinya, ya orang mengatakan kok
memandang saja, ya sudah zina. Kalau kita baca baik, bukan itu ya yang dituliskan di sini, tetapi ya di sini dikatakan memandang serta menginginkannya. Ya, sudah berzinah dengan dia dalam hatinya. Ya. Nah, kita melihat dalam 10 firman ke-6, jangan berzinah, disusul oleh firman ke-9, ya, jangan mengingini istri sesama, ya, disusul lagi dalam 10, jangan mengingini harta miliknya, ladangnya, rumahnya, ya. Sebenarnya di sini Yesus mengingatkan kita bahwa di dalam 10 firman sendiri, ya, sesungguhnya sudah ada penggenapan hukum. Ya, tidak tinggal seperti dalam yang ke-6, ya, jangan berzina, tetapi dalam yang ke-9 sudah menambah, ya, jangan juga mengingini. Ya, karena dari keinginan itu, ya, akhirnya itu berawal, ya, dari setiap perzinahan atau perselingkuhan yang akhirnya terjadi, ya, itu satu contoh penggenapan, ya, seperti yang Yesus inginkan, ya, tidak tinggal pada, ya, sampai akhirnya terjadi ya, pelanggaran nyata, ya, dan hanya menganggap itu sebagai maksud dari larangan Allah, ya. Kalau mau memang menggenapi hukum, ya, itu mulai dilakukan dari sikapnya, ya, dari berhati-hati, ya, dalam ya, memelihara dan membangkitkan keinginan-keinginan dalam hati yang, ya, bisa membawa kepada tindakan itu. Nah, berkaitan dengan itu ada satu kata yang umumnya dirasa sulit. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya, nah, pertama saya kira menarik bahwa Yesus berkaitan dengan ya, zinah, tadi sudah mengatakan memandang perempuan serta menginginkannya. Ya, Yesus menyadari bahwa keinginan yang tidak baik, ya, biasanya bertolak dari memandang, ya, dan dari memandang, ya, memandang berlebihan timbul suatu keinginan. Maka dia bicara di sini tentang mata, ya, mengapa matamu yang kanan, ya, dan tidak yang kiri. Saya juga tidak mengerti persis, ya, tapi pokoknya dia mau bicara mengenai satu kata. Kalau kata matamu menyesatkan, ya, kalau mata keranjang, Yesus mengatakan cungkilah dan buanglah itu. Nah, apakah, ya, hal seperti itu ya, tidak segera harus dibawa ke pengadilan sekarang kalau dilakukan begitu? Ya, dari situ sudah kita harus mengerti bahwa ini pun bahasa profetis, bahasa kiasan, dan bahasa hiperbol, bahasa berlebihan, ya, untuk menegaskan, ya, betapa penting orang mengontrol mata dan hatinya, ya, karena lebih baik bagimu dengan satu dari anggota tubuhmu binasa, ya, satu mata, ya, binasa, yang lain masih ada, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya, itu, ya, bahasa kiasan, ya, untuk mengingatkan akar, ya, dari perselingkuhan yang bisa terjadi ada dalam orang, dalam manusia. Dan manusia
harus dengan sangat kuat mulai dari situ, ya, mulai ya menghilangkan sumbernya, ya, ya, memandang, menginginkan, ya, memelihara suatu keinginan, pikiran, bayangan, ya, dan dari situ akhirnya pada kesempatannya, ya, jatuh ke dalam tindakannya. Jadi lagi dengan bahasa yang sangat kuat, ya, yang tidak boleh kita mengerti harfiah, jangan, ya, tetapi bahasa keras yang dipilih untuk buat kita berpikir. Dia mengatakan salahnya ada di dalam dirimu dan kamu bertanggung jawab atas salahnya yang bertumbuh di dalam dirimu. Ya, Yesus tidak menjawab, ya, seperti mungkin seringkali kita dengar, ya, kalau terjadi ya suatu tindakan kekerasan seksual, ya, malahan seringkali menyalahkan, ya, orang yang mengalami, ya, tindakan itu, ya, dengan mengatakan, ya, pakaiannya tidak senonoh atau apa, ya, tindakannya atau ya tidak baik, ya, sehingga saya tergoda. Yesus tidak mengatakan, tidak, ya, Yesus tidak minta bahwa ya, perempuan memakai, ya, pakaian yang menutupi seluruh badannya. Nah, dia mengatakan kamu laki-laki sendiri, ya, harus menguasai mata, hati, ya, dan harus sungguh clearkan dirimu. Kamu bertanggung jawab dan tidak boleh, ya, dilakukan yang sering kali dilakukan di dalam masyarakat, ya, kita melihatnya sekitar kita, ya, perempuan-perempuan dibungkus, ya, dengan alasan, ya, supaya tidak menjadi korban kekerasan laki-laki, ya. Saya kira itu bukan Yesus, ya. Dia minta setiap orang bertanggung jawab, ya, dan di sini juga timbul balik kita harus melihatnya ini tanggung jawab baik ya, laki-laki maupun perempuan kalau memang inisiatifnya dari situ. Itu ya beberapa penjelasan saya pada kata ini yang seringkali menjadi pertanyaan. Mungkin bagi kalian juga masih tetap menjadi pertanyaan, ya, kata Yesus seperti ini. Apakah ada ditulis tambahan? Belum, ya, belum ada. Iya. Saya kira saya terus dengan yang berikut yang masih sedikit berkaitan. Coba, ya, terus ini bisa dibaca sendiri, ada beberapa catatan saya yang berikut. Iya, perceraian dan pernikahan, ya, masih berkaitan. Juga, ya, sering menimbulkan satu pertanyaan atau banyak pertanyaan. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi Yesus berkata kepada kita, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya, satu perkataan yang, ya, sangat penting, ya, karena sangat menyangkut kehidupan, ya, sehingga penting kita mengertinya dengan baik. Mulai dari apa yang ada di dalam Perjanjian Lama, orang Farisi kemudian dalam Injil mengatakan kepada Yesus, Musa memberi izin untuk menceraikan. Ya, Yesus menolak itu, ya, karena dalam hukum Taurat kitab Ulangan tidak ditulis, ya, bahwa laki-laki boleh menceraikan istrinya. Ya, Maliahi mengatakan Allah, ya, membenci penceraian. Ya, sehingga itu mereka salah baca. Yang ada di situ adalah siapa yang menceraikan
ya meskipun tidak ada izin, tapi itu karena kekerasan hatinya, orang itu harus memberi kepada istrinya surat pembebasan, ya, surat cerai, ya, supaya nasibnya tidak terkatung-katung, ya, dan besok bisa dituntut lagi, kamu istrimu pulang. Tidak, kalau menceraikannya harus diberikan surat sehingga dia bebas, ya, dan di Israel berarti bisa nikah lagi. Jadi itu yang ditulis di dalam hukum Taurat, ya, kalau orang karena kekerasan hati menceraikan istrinya, dia harus, ya, menjaga hak mantan istrinya dengan mengatakan kamu sudah diceraikan dan sudah bebas. Ya, itu yang ada. Tapi Yesus melampaui hal ini, ya, dengan mengatakan setiap orang yang menceraikan istrinya menjadikan istrinya berzina. Ya, dengan menceraikan istrinya risiko besar, ya, istri akan nikah lagi, ya, dan dengan demikian, ya, di mata Yesus berzina karena dia sudah istri dari orang yang menceraikan. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ya, terus orang istri yang sudah diceraikan, ada orang lain kawin dengan dia berbuat juga zina. Ya, zina, ya, baik terhadap istrinya sendiri maupun terhadap suami pertama dari, ya. Jadi ini suatu cara kuat Yesus dengan mengikuti Maliaki, ya, menolak perceraian. Ya. Dan lebih lanjut dalam Injil, Yesus memberi alasan karena di dalam perkawinan orang sudah dipersatukan oleh Allah, ya, yang menciptakan manusia pria dan wanita, ya, dan pria meninggalkan rumahnya untuk bersatu dengan istrinya. Ya, itu suatu pekerjaan Allah yang tidak boleh ditiadakan manusia. Tentu, ya, mengenai penerapan hal itu masih bisa muncul banyak pertanyaan, ya, karena kita lihat dalam gereja-gereja Kristen dan Katolik penerapannya dari larangan ini berbeda sekali, ya. Tapi saya mau lebih fokus kepada kecuali karena zina. Maksud mengenai kata-kata ini mesti kita mengerti pada latar belakang diskusi di tengah orang Yahudi pada zaman itu. Ada dua rabi, Shammai dan ada Rabi Hillel. Ya, Rabi Shammai, ya, pada perkataan di dalam kitab Ulangan, ya, kalau orang menceraikan istrinya karena sesuatu yang tidak senonoh, menurut Shammai itu hanya satu hal. Ya, kalau setelah nikah seorang menemukan bahwa sebelumnya istrinya sudah berzina, ya, sudah tidak perawan lagi, ya, itu menurut Shammai satu-satunya alasan yang bisa dipakai untuk menceraikan istrinya, ya. Sedangkan Hillel mengatakan alasan apa saja yang oleh suami dianggap tidak pantas pada istrinya, ya, boleh menjadi alasan untuk menceraikannya. Nah, Yesus dalam kekecualian yang disebut di sini dan hanya dalam Injil Matius, ya, tapi tidak ada dalam Injil-Injil lain, mengatakan sedikit mengikuti Hillel. Ya, kalau juga seorang Kristen, ya, seorang murid nikah, ya, dan menemukan setelah pernikahannya bahwa istrinya
ya, berlawanan dengan keterangannya ternyata sudah tidak beraman lagi, ya, sudah berzinah sebelumnya, dia boleh menceraikannya. Apa implikasinya? Apakah itu berarti juga boleh nikah kembali? Ya, itu tidak dikatakan di sini. Ya, hanya ini dikaitkan dengan menceraikan istrinya. Ya, apakah boleh nikah kembali? Paulus juga pernah mengatakan bisa ada alasan yang umpamanya orang tidak seagama dan ingin bercerai untuk menceraikan pasangannya, tapi sesudah itu tidak boleh nikah kembali kalau menceraikan. Dan itu juga ya menjadi interpretasi dari Gereja Katolik mengenai kata ini. Bisa jadi ya bahwa entah karena alasan ini atau karena alasan memang tidak bisa hidup berdamai kembali, bahwa orang berpisah. Ya, tapi itu bukan suatu perceraian resmi yang memberi kesempatan ya seperti dalam negara untuk menikah lagi. Ya, terus itu interpretasi di dalam Gereja Katolik, ya, di dalam gereja-gereja Kristen, interpretasinya lebih longgar, ya, dengan mengatakan itu ya seperti ya tiada lagi dan orang bisa diberkati kembali pernikahannya. Ya, sedangkan di dalam Gereja Katolik kalau orang nikah kembali dan sering tentu akan nikah kembali, akan berkeluarga lagi. Tidak ada pemberkatan kedua. Ya, terus itu perbedaannya dalam penerapan, ya, tapi berdasarkan suatu teks yang sama. Ya, apakah beberapa keterangan ini membantu untuk lebih mengerti soal-soal yang sulit, ya, yang seringkali menjadi pembicaraan juga di dalam gereja kita, ya, berkaitan dengan ya, perzinahan, berkaitan dengan perceraian, ya, apakah berkaitan dengan kata-kata ini ada yang mau bertanya lebih lanjut atau punya catatan? Ini kalau saya boleh coba mengerti ya Romo, untuk ya. apa yang slide ini dan juga slide sebelumnya, sepertinya Tuhan Yesus ingin mengangkat apa ya, status perempuan ya Romo, karena mungkin pada waktu itu perempuan merupakan kelasnya di bawah laki-laki, kemudian sering diperlakukan semena-mena ya Romo ya. Ya, itu hal sangat jelas ada, karena di dalam dunia Yahudi yang boleh menceraikan hanya suami, ya, istri tidak bisa. Nah, di sini dan suami hanya bisa berzina, berdosa terhadap hak suami lain, tidak berzinah terhadap istrinya. Ya, di sini Yesus mengatakan, ya, dia berbuat zinah, dan di dalam Markus dikatakan zinah terhadap istrinya, ya, dan juga di sini dikatakan yang menceraikan istrinya adalah sebab, ya, bahwa istrinya dibawa, ya, kepada suatu perkawinan lain, ya, yang di mata Yesus ya dikatakan berzina, ya. Jadi ini memang ya memberi suatu, boleh dikatakan suatu equality, ya, kepada suami dan istri dari sudut hak dan kewajiban. Ya, sedangkan di dunia Yahudi boleh dikatakan hanya suami ada hak dan istri kewajiban. Ya, sedangkan di dalam Yesus beberapa kata lain juga lebih nampak bahwa Yesus menempatkan suami istri, ya, pada level yang sama. Ya, keduanya punya hak untuk menjaga kewajiban untuk menjaga kesatuan perkawinan dan punya juga hak bahwa yang lain menjaga itu. Ya.
betul ya. Terus ini sangat nampak dalam apakah kata-kata ada ingin Yesus. bertanya, Ibu Bapak, atau Ya. menyampaikan pendapat? Kalau tidak, saya akan mengambil dua kata berikut dan kita berakhir di situ nanti dengan beberapa pertanyaan. Bisa meneruskan ke halaman berikut. Ya, ini berapa catatan saya, bisa nanti Anda baca sendiri. Halaman berikut. Ya, oh ya, masih ada ini. Jangan bersumpah. Ya, hanya singkat saja. Yesus mengatakan jangan sekali-sekali bersumpah, tapi pertanyaan adalah sumpah apa yang dia maksudkan. Ya, kalau sebelumnya dikatakan peganglah sumpahmu, itu rupanya sumpah ikrar. Ya, berjanji sesuatu dengan sumpah dan itu harus dipegang. Tapi kalau di bawah, hendaklah kamu katakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Nah, ini bukan berkaitan dengan ikrar, tapi itu berkaitan dengan kebenaran. Ya, kalau memberi kesaksian, ya, apakah dia memang melakukan itu? Ya, kalau ya, 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 kalau tidak, tidak. Jadi ada dua macam sumpah yang dibicarakan di sini. Dan di tengahnya, Yesus mengatakan jangan sekali-kali bersumpah, sehingga dalam konteks ini rupanya berlaku untuk kedua-duanya. Ya, jangan kita menjanjikan sesuatu dengan ya harus angkat tangan atau letakkan tangan di atas kitab suci dan tidak perlu. Ya, kalau kamu berjanji harus dipercayai bahwa sebagai murid ya itu penggenapan hukum ini. Atau kalau kamu di dalam pengadilan ya juga tidak usah bersumpah ya, katakan ya dan tidak. Nah, ini ya orang Kristen murid harus ya tanpa sumpah resmi harus bisa dipercayai. Ya, kalau berjanji pegang. Ya, kalau itu benar, ya benar. Kalau salah, itu salah. Tapi kesulitan yang kita alami ialah dalam masyarakat. Ya, dalam masyarakat mulai fungsi baru, ya kita dengan sumpah diikrarkan untuk fungsi itu, ya atau di dalam pengadilan harus. Ada masyarakat ya yang sudah membedakan. Ya, kalau saya lihat di masyarakat Belanda, orang dalam pengadilan atau apapun tidak akan dipaksa untuk bersumpah dengan tangan atas kitab suci atau bersumpah kepada Allah. Cukuplah ya orang berjanji atau orang menyatakan kebenarannya, tapi orang lain yang mau ya bersumpah bisa. Saya kira di masyarakat kita belum ada kebebasan itu, atau ada? Kalau harus di pengadilan sebagai saksi selalu harus bersumpah atau tidak? Kalau di pengadilan sepertinya harus disumpah ya, Romo. Iya, ya, ya. Dan kalau mulai satu jabatan sebagai ikrar, Nah, itu boleh juga, berjanji. Kalau orang Katolik atau orang Kristen boleh berjanji, enggak boleh tidak bersumpah tapi berjanji. Oh ya, oke, ya, saya memang belum tahu itu ya. Oke, terus itu. Tapi ini hanya sebentar, saya lebih coba 2 halaman lagi. Ya, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, ini bukan kata keras, ini hukum biasa di Israel yang secara kiasan ya mengatakan kalau salah harus dihukum dengan yang setimpal. Ya, terus itu biasa tidak orang tidak akan ambil gigi orang. Ya, tapi terhadap pengadilan biasa Yesus mengatakan janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya, jangan membawa dia kepada keadilan. Ya. Kemudian ada beberapa contoh, siapapun menampar pipi kananmu, ya daripada membawa ke pengadilan, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, dan kepada orang yang hendak mengadukan kamu ke pengadilan, ya, dan ingin menuntut bajumu di pengadilan,
ya serahkan kepada dia juga jubahmu. Nah, ini juga satu kata yang seringkali menimbulkan kecemasan, ya. Apakah dengan demikian tanpa memilih pengadilan kita tidak ya membuat kejahatan merajalela ya di dunia. Maka kita harus melihat dengan tajam bahwa ini tidak mengenai setiap kejahatan. Ya, ini misalnya tidak mengenai apa yang sekarang kita menyebut ketidakadilan struktural. Ya, bukan itu yang dibicarakan. Itu sesuatu yang perlu dilawan. Ya, atau kalau orang lain ditimpa suatu kejahatan, ya kita perlu membela. Ya, itu dilakukan Tuhan, itu harus kita lakukan. Tapi di sini dikatakan jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya, hanya kalau sendiri ya mengalami suatu kejahatan, kita bisa memilih sebagai murid Yesus dan Yesus sebagai murid ya mengusulkan kepada kita untuk ya tidak mengambil jalan membalas, ya ya dia pukul saya pukul, ya atau dia mencuri saya mencuri kembali. Ya, Yesus minta supaya kita tidak masuk di dalam lingkaran setan balas membalas. Ya, kalau itu menyangkut kita sendiri, ya, kita memberi yang lain, kita tetap memberantas kejahatan, ketidakadilan. Ya, tetapi kalau kita sendiri mengalami sesuatu yang tidak baik, kita berusaha keluar dari lingkaran setan dengan tidak membalas, malahan sebaliknya memberi, ya menawarkan lebih pipi kiri, ya memberi juga baju untuk membantu orang keluar dari lingkaran setan. Tentu tidak terjamin ya bahwa itu juga berhasil, tetapi berhasil atau tidak, Yesus mengundang murid ya seperti dia sendiri juga lakukan, tidak harafiah waktu dia ditampar pipinya, ya dia menjawab itu ya, dia tidak kasih pipi kiri karena bagi dia ini bukan kata yang mesti dilakukan dimengerti harafiah. Tapi dia malahan setelah dihina begitu menerima lebih banyak penghinaan. Ya, tidak ya meminta bapaknya untuk kirim pasukan untuk membela diri, juga murid-murid tidak, ya, tetapi dia sungguh membiarkan ya dan mendobrak lingkaran setan balas membalas, ya, dan itu contoh bagi kita yang ya kita sebagai murid dianjurkan untuk mengambil jalan itu, ya dengan segala risiko ya, karena itu tidak langsung menjamin orang bertobat, moga-moga ya, tapi tidak langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 halaman. Coba ya terus itu bisa dibaca. Oke, ya ini. Ya. Itu masih dilanjutkan oleh Yesus dengan mengatakan, ya tidak hanya tidak melawan musuh yang buat jahat, tapi malahan mengasihi. Ya, itu sepertinya lebih lagi. Ya. Kamu telah mendengar firman kasihilah sesama manusia. Itu ada dalam ya berapa kali ya dalam perjanjian lama kitab Imamat, dikutip oleh Yesus juga dalam Matius nanti. Dan bencilah musuhmu. Kata itu demikian tidak ada dalam kitab suci, tapi kenyataannya ada. Ya, Israel ya seringkali bertindak ya sebagai musuh terhadap musuhnya. Ya, dan itu sepertinya mereka mengerti itu didukung oleh Allah. Ya, sehingga kenyataannya ada kata tidak. Nah, Yesus menanggapinya dengan kasihilah musuhmu. Wow, ya. Kasihilah musuhmu. Ya. Bukan hanya tidak melawan,
tapi malahan mengasihi. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang tidak benar. Nah, bagaimana harus kita mengerti kasihilah musuhmu? Ya, saya kira yang sangat penting kita mengerti kasihilah tidak sebagai cintailah dalam arti ya dengan segala perasaan mencintai ya seperti dua sejoli atau ibu dengan anak. Ya, ini bukan suatu kasih yang afektif yang di sini dibicarakan. Ya. Kasih yang di sini dibicarakan agape, kasih yang tanpa pamrih, meskipun hati mungkin ya tidak ya tetap tidak bisa menyukai orang, tetapi kasih itu diungkapkan dalam menolong orang itu di mana perlu. Yang pertolongan pertama adalah dengan berdoa untuk dia. Ya, tapi Lukas ya masih menambah ya hal seperti berbuat baik untuk dia. Ya, teks-teks lain dalam kitab suci mengatakan kalau musuhmu lapar, kasih dia makan. Ya, kata Paulus, dengan demikian kamu menimbun batu bara di atas kepalanya, ya sesuai dengan kitab Amsal, karena ada sedikit harapan bahwa itu bisa ya menyentuh orang, ya mungkin dia akan berubah, meskipun itu tetap tidak terjamin. Ya, tetapi Yesus minta kita menolong kawan dan lawan. Ya, mengapa? Motivasinya adalah Bapa di surga. Ya, kalau kita memang mau menjadi anak-anak Allah, ya, dan di sini ya tadi Ibu sudah menjenggungnya, di sini ya dibicarakan kita memang anak-anak Bapa, ya tidak hanya dengan menjadi pembawa damai dalam ayat 8 sudah, tapi kita menjadi anak Bapa terutama dengan mengasihi musuh. Ya, Allah menolong kawan dan lawan, menerbitkan matahari bagi orang baik dan jahat, ya tidak membedakan, menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Ya, selama di dunia ini, selama belum pengadilan terakhir, Allah ya memberi kesempatan terus kepada keduanya, dan itu juga diharapkan dari murid Yesus, ya menjadi anak Allah, menjadi saudara Yesus dengan memberi kesempatan waktu ya kepada yang melawan, yang menunjukkan suatu kasih yang memberi dia waktu untuk bertobat. Ya, tidak bisa diharapkan bahwa itu serta-merta terjadi, tapi kemungkinan dia berubah bertobat jauh lebih besar kalau dia tidak dimusuhi, tidak diperangi dan ditantang untuk menjadi lebih ganas lagi, lebih buruk lagi. Justru dengan memberi dia kebaikan, pertolongan, murid diharapkan untuk membawa seorang yang jahat kepada kebaikan. Itu beberapa keterangan berkaitan dengan dua kata Yesus yang cukup sulit, mungkin tidak untuk dimengerti, tapi untuk dilaksanakan. Ya, dan harus kita usahakan supaya tidak salah mengerti. Ya, jangan menganggap bahwa saya harus menyukai musuh. Ya, tidak, itu bukan kata yang dipakai di sini. Ya, juga jangan berkaitan dengan yang sebelumnya kita mengira, oh kejahatan dibiarkan begitu saja. Tidak. Ya, baru kalau itu menyangkut saya bisa memilih suatu jalan lain untuk mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Suara saya sudah mulai hilang, sehingga saya dalam penjelasan akan sampai ke situ, tapi kalau ada pertanyaan atau ada
yang ingin menjelaskan sesuatu, silahkan. Ya, baik Romo. Ini memang mengasihi musuh ini mudah diucapkan tapi susah dilakukan ya Romo. Ya. Baik, Tapi ini mungkin ada yang resen, Nata Husada Kris. Silakan Pak. Ya, Romo, saya ada ya. pandangan tentang kasihilah musuh. Ya. Saya memandangnya ini perintah sebenarnya untuk kita sendiri gitu, Romo. Karena membenci musuh itu seringkali malah merusak diri kita sendiri. Saat kita benci, saat kita dendam, kita merusak diri sendiri. Kita menghancurkan diri sendiri, dan perintah ini saya lihatnya adalah lupakan kebencian itu, hiduplah dengan tetap baik, tetap ini apakah kepada lawan, dan kamu akan dalam artian kita sendiri akan merasa lebih aman dalam hidup kita. Ya, saya kira sisi itu ada ya. Yesus dengan petunjuk-petunjuk ya di seluruh khotbah di bukit ini memang ingin melindungi murid-muridnya dari merusakkan hidupnya sendiri. Hanya ya dia tahu dari pengalaman seringkali orang mengira bahwa dia bisa melindungi hidupnya dengan mempertahankan hidupnya. Ya, tapi Yesus justru sebaliknya yang mempertahankan hidupnya ya terhadap musuh, ya terhadap dia justru kehilangan. Ya, dan itu tepat ya. Akhirnya dalam arti yang baik ya, kita justru merusak hidup kita dengan memusuhi, dengan membalas. Ya, hidup kita menjadi semakin miskin, tapi tidak mudah untuk dilihat hal itu oleh banyak orang pada awal. Ya, kita memerlukan ya satu bimbingan dari Yesus untuk menemukan hidup yang lebih baik, yang lebih bertahan, justru lewat suatu jalan yang terbalik dengan naluri. Naluri adalah bela diri, menyerang, tapi ya itu naluri yang sebenarnya tidak menguntungkan kita, ya, tapi merusak kita, ya seperti saudara katakan. Ya, sedangkan apa yang tidak spontan muncul untuk mengasihi musuh, ya yang kita bisa belajar dari Yesus, ya itu yang sungguh membawa kehidupan, ya yang semakin kaya, ya yang semakin berbunga dan berkembang. Ya, betul itu. Terima kasih atas menyebut sisi itu ya. Ya. Baik, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Saya Pak, saya ingin bertanya. Terima kasih Romo atas paparannya. Saya baru jelas dengan paparan yang disampaikan Romo malam ini. Tadinya saya pikir menggenapi itu menurut tafsiran saya kalau di dalam versi King James bahasa Inggrisnya kan fulfill ya, memenuhi. Jadi saya pikir tadinya Yesus itu akan memenuhi, menambahkan sesuatu dalam hukum Taurat dan para nabi. Seandainya seumpamanya hukum Taurat dan para nabi itu misalnya ada 8 Romo. Lalu dengan hadirnya Yesus yang menggenapi sehingga itu ditambahkan 2 menjadi 10. Tadi saya punya pikiran seperti itu. Tapi malam ini saya diberi pencerahan sama Romo, terima kasih. Dan ternyata Yesus memberikan interpretasi atau verifikasi suatu masalah dan solusinya hanya satu, yaitu berdasarkan kasih. Seperti yang diajarkan Yesus. Kasih itu memang dipaparkan di dalam Galatia 5 ayat 22. Di situ
adalah ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan pada kita. Saya punya pengertian yang saya tangkap dan saya renungkan dari paparan Romo seperti itu. Jadi menggenap ini artinya menyelesaikan suatu masalah, jangan dengan amarah, dendam, iri hati atau apa, tapi lah menggunakan dengan kasih yang seperti Yesus ajarkan dalam Galatia 5 ayat 22. Apakah itu benar seperti itu? Saya kira dipertegas ya. Ya, saya kira itu baik ya. Terus sebenarnya di dalam seluruh contoh yang tadi kita lihat penggenapan, akhirnya ya semua berkaitan dengan kasih. Ya, Yesus melakukan suatu interiorisasi. Jangan kita tinggal pada kejar tindakan lahiriah, itu dia menginteriorisasi, itu harus muncul dari hati. Ya, harus muncul dari suatu hati yang mencintai. Ya, sehingga akan menghindari untuk menyebut orang bodoh dan lain-lain. Ya, satu hati yang pure, ya, satu hati yang mengasihi. Itu akhirnya kesimpulannya, ya. Karena itu dia mengatakan perintah yang utama adalah kasihilah Allah dan kasihilah sesama. Ya, di situ ya seringkali ya pemenuhan penggenapan hukum dikembalikan kepada ya jangan tinggal pada huruf, tapi dekati itu dari hati, ya, dari kasih, ya, dan berusaha untuk melakukannya dengan cara kasih dan berbelas kasih. Menarik bahwa dalam ayat terakhir yang belum kita bahas tapi bisa dibaca sendiri, Yesus mengatakan, jadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Nah, kata sempurna ini mungkin juga mengejutkan sedikit, ya. Mengejutkan, wah ini kita bagaimana bisa sempurna. Ya, sempurna ya itu ya bisa tercapai mungkin dalam terjemahan Lukas. Lukas mengatakan, jadilah berbelas kasih seperti Bapa berbelas kasih. Ya, di situ ya kesempurnaan penggenapan hukum akhirnya kembali kepada lakukan hukum dari hati dengan berbelas kasih. Ya, di situ penggenapannya terjadi. Ya. Ya. Ya, terima kasih Romo. Yang kedua Romo boleh ya pertanyaan Romo. Ya. Tadi disinggung tentang perceraian dalam kaitannya dengan zina, dengan zina. Ya. Dan itu tertulis dalam kitab suci. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau perceraian itu karena tidak punya keturunan, Romo? Apakah ini karena kesalahan pihak wanita atau pihak laki-laki? Ya. Lalu mereka minta cerai karena tidak punya keturunan. Ya. Lalu juga ada kasus KDRT ya, KDRT, ya kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Apakah dua hal itu di dalam perceraian pernah nggak disebut di dalam kitab suci Romo? Lalu bagaimana pandangan Gereja Katolik bila ada umat yang cerai karena hal-hal yang saya sebutkan tadi, Romo? Terima kasih, Romo. Ya, terus kita memang harus bedakan antara apa yang ada dalam kitab suci dan bagaimana itu diterapkan ya kemudian di dalam gereja-gereja. Kalau dalam kitab suci, sebentar ya. Dalam Injil memang tidak dibicarakan ya, dan saya kira Yesus tidak akan melihat tidak ada anak menjadi alasan untuk bercerai. Ya, dan begitu juga di dalam gereja. Ya, akan mengatakan kalau begitu ya Allah memberi kepada pasangan ini satu panggilan tersendiri, ya, karena juga sebagai pasangan yang tidak punya anak ya bisa hidup sebagai suami istri dengan suatu misi di tengah masyarakat, ya, sehingga saya kira itu baik di dalam kitab suci dan di dalam gereja tidak pernah dilihat sebagai alasan untuk bercerai, ya. Selalu diharapkan ada anak, ya, dan dianjurkan, itu juga salah satu tujuan dari perkawinan. Tapi kalau itu tidak ada, tidak dikatakan wah ini tidak sah atau tidak berlaku, ya, di dalam hubungan perkawinan itu, ya,
ya, orang menemukan satu panggilan tersendiri, ya, mengenai ya, kekerasan dalam rumah tangga atau apa saja ya yang bisa muncul sehingga tidak mungkin lagi untuk berdamai. Di situ ya, meskipun kitab suci mengatakan Allah tidak mau perceraian, tapi ya kalau hal itu tidak bisa diselamatkan, perpisahan minimal terjadi, ya. Jadi kitab suci ya selalu mengandaikan dengan membicarakannya bahwa tidak semua berjalan menurut idealnya, ya, dan bahwa terjadi bahwa satu ya hubungan ya sudah begitu terbengkelaikan ya sehingga akhirnya tidak mungkin lagi, ya, entah alasannya apa, ya, tapi tidak mungkin lagi untuk diteruskan ya sebagai satu ya perkawinan persatuan yang nyata. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya ialah bagaimana menilai perpisahan itu. Saya kira tidak pada dirinya tidak terlalu dinilai sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi, ya. Tapi bagaimana menilai kalau nikah lagi, ya, di situ sebenarnya ada masalahnya, dan di situ saya kira kita melihat gereja-gereja berbeda. Ya. Saya kira semua bersama-sama melihat bahwa idealnya adalah tidak ada perceraian dan pernikahan kembali. Ya, itu di dalam kitab suci jelas, ya, dan itu. Nah, ya dalam kitab suci ya banyak hal yang dilarang, tapi kalau melanggar itu diampuni dan membuka jalan baru, ya, dan itu terus sikap gereja-gereja Kristen, ya, bahwa setelah gagal, ya, dan orang mengakui mereka ya di hadapan Allah ya bahwa gagal, ya, bahwa dengan pengampunannya mereka bisa nikah kembali dan malahan ya bisa juga mendapat suatu pemberkatan. Sedangkan di dalam gereja Katolik ya juga mengakui kenyataan bahwa orang akan nikah lagi, ya, dan akan de facto mendukung bahwa suatu pernikahan yang kedua berjalan baik, ya, karena itu bagaimanapun juga ya bernilai sebagai suatu kehidupan bersama, tetapi hanya tidak akan melihat ini sebagai sakramen perkawinan kedua, ya, hanya ada satu sakramen perkawinan dan yang kedua ya adalah ya suatu perkawinan sipil. Ya, memang di Indonesia perlu salah satu catatan agama lebih dulu, itu satu kesulitan. Ya, di Belanda tidak sulit karena lebih dulu sipil baru gereja. Ya, tidak boleh gereja kalau tidak sipil. Ya, sehingga mereka meneruskannya sebagai perkawinan sipil dan tetap disambut baik di dalam gereja. Hanya ada satu pembatasan, itu tidak boleh terima komuni, ya, dan itu yang ya satu kesulitan, ya, yang ya perlu disikapi secara pastoral. Hukumnya jelas, ya, tapi tidak selalu berarti bahwa untuk suatu perkawinan yang sudah ya kedua yang sudah berjalan dengan baik dan orang setia sebagai umat, ya, bahwa
sejarah pastoral ya, sampai akhir harus menolak kuning. Ya, kita melihat di dalam pastoral ya diambil sikap ya, dan ada kemungkinan ya bahwa hukum ya diterapkan dengan suatu sikap pastoral ya. Jadi saya kira di situ di dalam Gereja Katolik diskusi berkisar ya. Meskipun juga ada teolog yang mengatakan ya seharusnya ya perkawinan kedua mesti juga bisa diberkati ya, dengan demikian masalahnya tidak ada, tetapi saya kira itu tidak akan mudah diterima melihat tradisi lama yang ada untuk mengatakan hanya satu kali sakramen, yang lain memang ya dikatakan itu real satu perkawinan, dan perkawinan yang gereja juga bertanggung jawab kalau itu anggotanya ya bahwa memberi bantuan, memberi iringan pastoral, tapi ada batasnya ya, dan batasnya itu menjadi nampak tidak ada pemberkatan kedua dan tidak ada partisipasi ya di dalam penerimaan sakramen. Hadir di Ekaristi diharapkan hadir tapi tidak menerima komuni. Ya, dan di situ memang ya satu hal yang sungguh harus disikapi dengan bijaksana oleh pastor, saya kira. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Romo. Romo, satu lagi, mohon maaf teman-teman. Ini menggelitik di hati saya Romo. Tentang poligami Romo, tentang poligami. Ya. Di dalam tradisi lama orang Yahudi sampai sekarang pun mereka kawin lebih dari satu. Dan malah umat saudara kita umat yang lain pun juga poligami dibenarkan. Lalu ini pikiran saya secara orang awam Romo, secara orang awam. Ya, ini kenapa orang Yahudi zaman dulu punya istri sampai banyak. Lalu yang zaman sekarang pun, zaman modern pun ada suatu agama membenarkan poligami. Mungkin karena pikiran saya mengatakan gini, Romo, ya karena jumlah wanita kan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Nah, kalau misalnya gereja Katolik hanya memberikan sekali sakramen, artinya hanya membenarkan satu kali perkawinan. Berarti bagaimana dengan wanita-wanita yang lain tidak akan kebagian untuk menikah. Mohon maaf, tidak kebagian dengan menikah karena jumlah wanitanya jauh lebih banyak daripada laki-laki. Lah, ya. Pertanyaan saya Romo, apakah Yesus pernah mengajarkan juga bahwa poligami itu tidak diizinkan juga oleh Yesus di dalam kitab suci atau di dalam pengajaran-pengajaran, mungkin tidak tertulis dalam kitab suci. Lalu yang kedua, bagaimana tanggapan Gereja Katolik menanggapi hal ini, Romo? Terima kasih. Terima kasih, Romo. Mohon maaf, ini yang terakhir. Oke. Pertama, poligami dalam Perjanjian Lama juga tidak begitu umum, ya. Itu hanya pada tokoh-tokoh pemimpin di dalam sejarah yang awal, tapi barangkali sekitar zaman Yesus, Israel monogam. Ya. Jadi tidak ada poligami, dan saya juga tidak melihat bahwa ada poligami resmi di dalam agama Yahudi sekarang. Ya, bahwa ada de facto, ya, tapi itu bukan sesuatu yang didukung oleh agama. Yang mendukung poligami itu agama Islam, berkaitan dengan argumen ada janda-janda perang, lebih banyak wanita, tapi sebenarnya di dunia sekarang tidak ada kelebihan wanita. Ya. Di Cina, satu kekurangan wanita sangat besar, membahayakan besar. Ya. Sehingga di situ mungkin lebih baik perempuan boleh dua suami. Ya. Kalau pakai argumen seperti itu, ya juga kita tidak pakai. Saya kira Gereja Katolik sangat menentang, ya, karena untuk membangun suatu keluarga yang harmonis, yang bahagia, ya poligami itu satu faktor yang sangat sulit. Ya, kita melihat sendiri ya dari banyak kasus ya bagaimana satu perselingkuhan membawa banyak kesedihan, banyak ya ketidakbahagiaan. Ya tampaknya ya dari kitab Kejadian laki-laki dan perempuan dan menjatuhkan mereka itu sudah bicara mengenai
satu pasangan, ya, dan tidak sekaligus, ya. Sehingga saya kira baik gereja keadilan, ya, supaya juga ya jangan ada kurang wanita dan laki-laki lain tidak mendapat istri karena yang satu mau ambil 4, juga keadilan terhadap wanita, ya, hak wanita untuk mempunyai satu suami yang setia. Saya kira semuanya itu menjadi alasan dalam gereja. Saya kira tidak muncul sesuatu yang resmi atau kelompok terkait ada poligami, tidak ada. Ya. Dan akan mengadakan suatu kemunduran sangat besar untuk kehidupan keluarga kalau itu diadakan. Ya. Dan juga di dalam agama Islam tidak mudah. Ya. Ingat saja, ya, betapa Ibu Tin menentang poligami suaminya. Ya. Oke. Ya. Baik. Okay. Kita memang kalau dilanjutkan bisa panjang ini, Romo, karena ya, asik sekali mendengarkan. Saya juga dari tidak punya tenaga lagi untuk lebih lama. Ya. Baik, Romo. Memang sudah waktu menunjukkan pukul 19 ya, jadi memang waktu tidak terasa kita sore hari ini telah diajak oleh Romo Martin untuk menyelami ucapan-ucapan Yesus yang sulit. Namun ternyata bukan itu saja ya. Tadi Romo juga mengingatkan kita akan beberapa hal sebagai murid Yesus. Seperti bagaimana sebagai murid kita harus memiliki rasa karena kita adalah garam dunia. Ya. Kemudian juga ada sikap dan perilaku kita kepada saudara-saudara yang kurang beruntung ya atau miskin. Karena Tuhan jelas-jelas berada di pihak mereka yang menyampaikan begitu tadi. Kemudian yang ada juga bagaimana mengasihi, ya, mengasihi tanpa pamrih, ya. Seperti Allah menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi semua orang, baik orang baik maupun orang jahat. Jadi tidak ada pengecualian. Ya, kita diminta untuk meniru kasih Allah yang seperti itu. Jadi ini sebenarnya baru sebagian saja ya dari ucapan-ucapan Yesus yang sulit. Namun justru sebagian ini kita tadi saya bilang diajak menyelami. Jadi kita masuk lebih dalam memahami makna-makna yang dibalik yang tertulis di dalam teks kitab suci tadi. Ya. Baik, terima kasih banyak Romo Martin untuk pengajaran yang luar biasa pada petang hari ini. Kami berharap Romo masih berkenan menyampaikan pengajaran lagi pada kesempatan lain agar kami boleh semakin memahami dan mencintai kitab suci. Terima kasih sekali lagi dan waktu saya kembalikan kepada Ibu Reni. Ya, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Romo Martin Harun untuk pengajarannya dari sore hingga malam hari ini luar biasa. Ternyata panjang sekali, banyak yang ingin bertanya, tapi apa boleh buat ya. Selain waktu juga Romo juga sudah lelah ya. Dan juga kepada Pak Teja yang sudah mendampingi Romo ya. Terima kasih juga. Kita sudah menjelang akhir acara, tapi sebelum selesai, apakah sudah difoto atau kita mau foto dulu ini sekarang? Oke, ya. Pak Kris, Pak Leo, bagaimana? Itu dulu. Kita foto sekarang? Iya, kita foto sekarang ya. Tolong dibuka ya. Iya, berikan senyum yang paling manis untuk Romo Martin Harun. Biar Romonya jadi semangat lagi. Oke. Iya. Halaman 1, foto 1, 2, 3. Ada 10 halaman ya. 2 halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Romo, Bapak, dan Sama-sama. Terima kasih Pak Leo. Ya, nanti pertemuan kita akan tutup dengan doa yang akan disampaikan dipimpin oleh Pak Beni Wayong dan berkat oleh Romo Martin Harun. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir acara kita pada sore hari ini hingga malam ini. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar beli kuaci. Acara kita cukup sampai di sini. Bulan depan kita lanjut lagi. Yeay, kok nggak ada yang bilang cakep ya? Oke, ya kita akan tutup acara kita sore hari ini dengan doa. Silakan Pak Beni, akan diberkati oleh Romo Martin Harun. Baik, terima kasih Bu Reni. Baik, terima kasih Romo Martin sekali lagi. Dan juga kita akan tutup segera acara pada hari ini sama seperti penutupan Olimpiade di Tokyo ya. Ya, sedang berlangsung. Betul. Baik, mari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, Engkau yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas pelindungan-Mu, atas penyertaan-Mu, sehingga Engkau mengizinkan kami untuk bisa belajar pada hari ini bersama dengan Romo Martin Harun, sehingga apa yang Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus bersabda di dalam Injil dapat kami pahami. Semoga akan berguna bagi kami dalam kehidupan kami dan juga di dalam kehidupan banyak orang juga. Bapak, acara hari ini akan kami akhiri dan kami percaya bahwa Engkau akan terus membimbing kami di dalam kehidupan kami dengan apa yang telah kami pelajari pada hari ini, dan juga tetap kami mohon perlindungan-Mu dari segala macam permasalahan kami dalam hidup ini, terutama dari dalam masalah kesehatan, sehingga kami tetap dilindungi dan dijauhkan dari sakit penyakit dan dari pandemi Corona-19. Terima kasih Bapak. Oleh sebab itu kami mohon berkat dari Romo Martin Harun pada malam hari ini. Tuhan memberkati kalian dan melindungi kalian. Amin. Amin. Tuhan menyinari kalian dengan wajah-Nya dan memberi kalian kasih karunia. Amin. Amin. Tuhan selalu memandang kalian dan memberi kalian damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo.